Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 21. Brak. Tiba-tiba daun jendela sebelah utara pecah berantakan disusul melayangnya tubuh Nandini. Wanita ini sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi melihat betapa pria itu merayu Niko itu sedemikian rupa. Hatinya penuh dengan cemburu yang membuat dadanya hampir meledak sehingga dia tidak ingat apa-apa lagi lalu menghantam jendela itu dan meloncat masuk. Nandini. Pria itu berseru, nampaknya kaget akan tetapi mulutnya tersenyum penuh daya pikat. Engkau baru datang, bidadariku dari Nepal? Laki-laki kejam, mata keranjang dan rendah budi. Jadi untuk Niko inilah engkau meninggalkan aku, bentak Nandini sambil menudingkan telunjuknya. Bu Sengkin. Jadi engkau telah mempunyai gendak orang Nepal ini, bentak Niko itu dan dua orang wanita itu sejenak saling pandang penuh kebencian dan cemburu, akan tetapi kemarahan mereka itu kini tertumpah kepada pria yang disebut Bu Sengkin itu dan mereka berdua kini menubruk maju dan menyerang pria dari kanan kiri dengan pukulan-pukulan maut yang amat cepat dan ganas. Wah, beginikah kalian memperlihatkan rasa rindu kalian? Hehe, mana bisa kalian menyerangku dengan ilmu-ilmu pukulan yang kuajarkan sendiri kepada kalian? Haha, tidak kena. Wah, hampir saja, Nandini. Nah, meleset, Cui Bie. Biarpun diserang dengan ganas oleh dua orang wanita itu, namun dengan amat mudahnya pria itu menggerakkan langkah-langkah kaki sedemikian rupa sehingga semua serangan itu mengenai tempat kosong belaka. Wah, mana bisa kita bicara baik-baik kalau kalian marah-marah begini? Sabarlah, tenanglah. Pria itu membujuk, akan tetapi bagaikan dua ekor singa betina yang marah-marah, dua orang wanita itu terus menyerang semakin hebat. Akhirnya, entah bagaimana Sioklan yang mengintai dari jendela dan Cisian, yang mengintai dari genteng itu tidak tahu benar. Tiba-tiba saja dua orang wanita yang marah-marah itu telah kena dirangkul pinggang mereka di kanan kiri dan pria itu sambil tersenyum-senyum menarik mereka dan mengajak mereka duduk di atas bangku, di kanan kirinya. Akan tetapi Cisian segera dapat menduga bahwa tentu pria yang amat lihai itu telah berhasil menotok jalan darah dua orang wanita itu sehingga menjadi lemas dan tidak dapat melawan lagi. Dugaannya memang benar karena biarpun mereka tidak melawan ketika dirangkul dan didudukan ke atas bangku, keduanya memaki-maki kalang kabut. Butahiap, kalau engkau sampai mengganggu dan menghinaku, aku bersumpah akan memusuhimu sampai titik darah terakhir. Nandini berkata akan tetapi tidak mampu melepaskan dirinya yang dipaksa duduk di samping pria itu dan pinggangnya yang masih ramping itu dirangkul. Bu Sengkin, aku bersumpah akan membunuh diri kalau engkau berani mengganggu diriku, Niko itu juga berkata tanpa mampu melepaskan dirinya yang juga dirangkul pinggangnya. Hahaha, manisku, sayangku, kalian adalah istri-isteriku, kalian adalah jantung hatiku, aku sayang dan cinta kepada kalian. Mana mungkin aku akan mengganggu dan menghina kalian? Akan tetapi kalian juga jangan mengecewakan hatiku lagi, dan suka temani aku makan. Sambil tersenyum girang, petani yang bernama Bu Sengkin itu lalu melepaskan rangkulannya dan mengeluarkan makanan dari sudut belakang ruangan yang merupakan dapur. Tidak banyak macamnya makanan itu, hanya beberapa macam sayur sederhana, nasi dan daging kering. Akan tetapi dengan lagak sedang pesta besar, Bu Sengkin lalu mengatur semua itu di atas meja. Dua orang wanita itu hanya memandang saja, kadang-kadang saling lirik dan saling menyelidiki keadaan masing-masing. Haha, mari kita makan, manis. Nandini sayangku, kau makanlah, sawi putih ini dahulu menjadi kesukaanmu, bukan? Dan dia lalu mengambil sepotong sayur dari mangkok dengan sumpitnya dan membawa makanan itu ke mulut Nandini. Karena maklum bahwa dia tidak berdaya, juga karena terharu akan sikap yang manis dan menyayang dari pria itu, Nandini tidak dapat menolak, membuka mulut dan makan sayur itu. Dan kesukaanmu dahulu adalah daging dendeng asin ini, bukan, Cui Bie? Dia mengambil sepotong kecil daging dengan sumpitnya dan mendekatkannya ke mulut Cui Bie yang kecil mungil itu. Gila! Kau tahu sebagai Niko aku tidak makan daging. Cui Bie berkata. Ah, engkau menjadi Niko karena terpaksa dalam kemarahanmu, bukan sewajarnya. Sekarang setelah berkumpul kembali dengan aku, tidak perlu kau berpantang daging lagi. Hayolah, jangan pura-pura, manisku. Dan Niko itu terpaksa menerima pula daging itu dan memakannya. Demikianlah,
Dengan sikap gembira sekali Bu Sengkin lalu makan minum, menyuapkan makanan secara bergantian kepada dua orang wanita di kedua sisinya itu, juga memberi mereka minum arak. Karena pandainya dia bicara dan merayu, dua orang wanita itu agaknya perlahan-lahan lenyap kemarahan mereka, bahkan mereka kadang-kadang sudah mau tersenyum oleh cerita lucu, walaupun senyum yang ditahan-tahan. Hayo ceritakan pengalamanmu semenjak berpisah dariku, Butai Hiap, ceritakan semua tanpa ada yang kau sembunyikan tentang wanita-wanita yang kau ambil sebagai penggantiku, baru aku mau melanjutkan makan minum bersamamu. Tiba-tiba Nandini berkata sambil melirik ke arah Nikou yang berada di samping kiri pendekar itu. Benar. Aku pun harus mendengar semua petualanganmu sebelum bertemu dengan aku yang agaknya merupakan seorang di antara banyak wanita yang kau rayu dan menjadi jatuh, kata pula Nikou itu. Kalau tidak, aku pun tidak sudi duduk bersamamu lagi. Bu Sengkin tersenyum lebar dan berdongak ke atas, mengejutkan hati Cisian karena darah ini merasa seolah-olah pendekar itu memandang kepadanya yang sedang mengintai. Akan tetapi pendekar itu menunduk kembali dan dia pun mencurahkan perhatiannya. Biarpun dia merasa muak menyaksikan adegan roman-romanan itu, akan tetapi dia pun ingin mendengar cerita orang yang diduganya adalah pria yang dicarinya, yaitu ayah kandungnya. Hatinya sudah seperti disayat-sayat karena kecewa melihat tingkah pria di bawah itu yang jelas merupakan seorang pria tukang merayu wanita, sedang pria yang hidung belang yang pandai sekali menjatuhkan hati wanita. Hahaha, baiklah, akan kuceritakan. Biarpun sudah lewat belasan tahun, hampir 20 tahun, engkau masih nampak cantik jelita saja. Nandini, betapa masih kuingat benar ketika aku terpaksa meninggalkanmu, kasihku. Bohong. Dan jangan sebut aku kekasihmu, kalau engkau benar cinta padaku tidak mungkin engkau meninggalkan aku, kata Nandini dengan marah karena hatinya masih panas kalau teringat betapa dalam keadaan mengandung dia telah ditinggal pergi oleh kekasihnya ini. Jangan kau berkata begitu. Aku pergi meninggalkanmu dengan hati yang berdarah, luka parah oleh kedukaan. Ya, cuy dia belum tahu akan riwayat kami, biarlah kuceritakan secara singkat. Pendekar itu lalu bercerita, didengarkan oleh Siok Lan dan Cisian yang masih mengintai. Biarpun terus terang saja, Nandini bukan merupakan wanita pertama yang pernah menjadi kekasihku, akan tetapi baru kuakui bahwa dialah wanita pertama yang benar-benar membuat aku tergila-gila dan dengan Nandinilah untuk pertama kali aku benar-benar menaruh cinta. Siapa percaya, kata Nandini. Akan tetapi sepasang matanya berseri penuh kegembiraan mendengar ini, dan Nikou di sebelah itu memandang iri. Sungguh mati. Akan tetapi, seperti kau ketahui, ayah Nandini marah-marah melihat hubungan antara putrinya dan aku karena Nandini telah ditunangkan kepada seorang pangeran. Ayah Nandini bahkan menyerangku dan berusaha membunuhku, akan tetapi dia sudah tua dan sampai meninggal karena serangan jantungnya sendiri. Aku merasa menyesal sekali, apalagi ketika aku mendengar bahwa kalau Nandini tidak berpisah dariku, maka pangeran itu akan menangkap dan membunuh seluruh keluarganya. Tentu saja aku tidak menghendaki hal itu terjadi, maka aku lalu pergi meninggalkan Nandini, dengan hati hancur berdarah, hanya demi menjaga keselamatan keluargamu, Nandini. Benarkah itu? Nandini bertanya, nampaknya terharu. Aku berani bersumpah 7 turunan. Turunanmu jangan dibawa-bawa dalam hukum akibat petualanganmu. Nandini memotong. Teruskan ceritamu, kata Bu Cui Bie. Nikou itu, dengan hati semakin iri dan cemburu. Setelah meninggalkan Nepal, tentu saja aku bertemu dengan banyak wanita cantik, di antaranya adalah putri kepala suku Biao yang manis, ada pula pendekar-pendekar wanita petualang Kang Ou, ada pula putri-putri datuk kaum sesat. Akan tetapi semua itu hanya merupakan selingan-selingan saja dan tidaklah sungguh-sungguh seperti yang terjadi antara aku dan Nandini. Kemudian, kurang lebih setahun semenjak meninggalkan Nepal dan bertualang dengan belasan orang wanita secara selewat saja, aku bertemu dengan seorang pendekar wanita yang bernama Sim Lon Chi dan kami saling mencinta lalu kami menikah. Hampir saja Cisian mengeluarkan suara saking kagetnya. Akan tetapi dia cepat-cepat menutup mulutnya dan mengerahkan tenaga untuk menekan batinnya yang terguncang ketika dia mendengar nama ibunya disebut-sebut itu. Sim Lon Chi adalah ibunya, ibu kandungnya seperti yang pernah didengarnya dari kakeknya bahwa ibunya Shi Sim dan ayahnya seorang pendekar besar yang tentu saja Shibu, sama dengan si kakeknya. Dia lalu mendengarkan lagi dengan penuh perhatian. Dialah istriku pertama yang sah.
Walaupun wanita seperti Nandini ini juga kuanggap isteriku sendiri, dan juga engkau, Cui Bie. Tak perlu merayu, lanjutkan ceritamu, desak dua orang wanita itu. Setelah menikah setahun lamanya, kami mempunyai seorang anak perempuan. Akan tetapi, berbareng dengan kebahagiaan ini, datanglah malapetaka. Kiranya hubunganku dengan putri-putri datuk kaum sesat itu, yang kutinggalkan karena memang kuanggap hanya hubungan selewat dan merupakan hiburan belaka, mendatangkan akibat panjang. Aku dicari-cari oleh para datuk kaum sesat, bahkan di antaranya terdapat Imkan Ngooke yang mencari-cariku, karena seorang putri mereka telah membunuh diri setelah kutinggalkan sehingga kini Imkan Ngooke mencariku untuk membunuhku. Sudah sepatutnya engkau dibunuh, kata Nandini. Dasar mata keranjang. Niko itu menyambung. Biar kulanjutkan ceritaku, kata pendekar itu setelah menarik napas panjang. Semenjak melahirkan, kesehatan Lonci amat buruk. Hal ini menggelisahkan hatiku, karena dalam keadaan seperti itu, mempunyai seorang bayi dan seorang istri yang tidak sehat, tentu saja amat berbahaya menghadapi ancaman musuh-musuh seperti Imkan Ngooke yang lihai itu. Maka terpaksa aku lalu membawa istriku dan anakku kepada ayahku. Ayahku adalah seorang pendekar yang amat terkenal, yaitu Kyubue Sin Eng Bu Taikun, seorang tokoh besar di dunia selatan. Ketika itu, aku agak takut-takut menghadap ayah, karena aku pernah diusir oleh ayah ketika di waktu muda aku bermain-main dengan seorang gadis dusun tempat kami. Dasar hidung belang ceriwis. Nandini kembali mencela. Mata keranjang tak tahu malu, kecil-kecil sudah gila perempuan sehingga diusir ayah sendiri. Gu Cui Bie menyambung. Wah, kalian ini terus-menerus mencelaku. Bu Sengkin terkekeh. Ayahku tidaklah segalak kalian. Dia memaafkan aku dan menerima kedatanganku dengan baik. Kemudian malah ayah menganjurkan agar meninggalkan anak kami bersama ayah, kemudian aku bersama istriku pergi menjauhkan diri agar Imkan Ngooke tidak mencelakai anak kami. Beberapa kali kami tersusul oleh mereka dan aku melakukan perlawanan mati-matian. Kalau saja istriku tidak dalam keadaan sakit payah, kiranya kami berdua tidak akan takut menghadapi mereka. Akan tetapi karena istriku sedang sakit, dan aku harus melindunginya, maka terpaksa aku melarikan diri bersama istriku dan terus dikejar-kejar oleh Imkan Ngooke. Akan tetapi akhirnya aku berhasil melepaskan diri dari mereka, bersembunyi di pegunungan Gobisan dan di sanalah istriku meninggal dunia. Pendekar itu diam dan di atas genteng, Cisian menangis. Air matanya berlinang-linang dan dia menahan isaknya. Jelaslah kini bahwa pria di bawah itu, pria yang mata keranjang itu, adalah ayah kandungnya, dan ibunya benar-benar telah meninggal dunia. Semenjak itu, kembali aku berkeliaran. Dan main perempuan. Nandini mencela. Habis, mau apa lagi? Agaknya aku tidak boleh berjodoh lama-lama dengan wanita yang kucinta. Aku pindah dari pelukan satu ke lain wanita, akan tetapi semua itu hanya merupakan selingan hidup dan aku tidak pernah bersungguh-sungguh. Paling lama sebulan aku dapat bertahan dalam pelukan seorang wanita dan aku sudah pergi lagi. Mencari yang lain. Hui. Nandini mencela. Sampai engkau berjumpa denganku, tiba-tiba Niko itu berkata, suaranya mengandung kebanggaan. Pendekar itu menarik napas panjang. Ya, sampai aku bertemu denganmu, Cui Bie. Sekarang biar Nandini mendengar cerita tentang kita. Setelah aku mulai bosan merantau, bosan bertualang, pada suatu malam bertemulah aku dengan seorang Niko di sebuah kuil Kuan Imbio, di sebelah lereng bukit. Niko itu cantik dan muda dan aku jatuh cinta pada seorang Niko. Dan engkau merayunya pula. Nandini bertanya, alisnya berkerut. Apa bedanya? Dia pun seorang wanita, bukan? Dia masuk menjadi Niko karena patah hati, akan dikawinkan dengan seorang kakek kaya, dia tidak sudi dan melarikan diri setelah dipaksa menjadi istri kakek itu selama sepekan. Lalu dia masuk menjadi Niko dan bertemu dengan aku. Engkau makhluk berdosa, Bu Sengkin. Engkau merayu Pini dan menyeret Pini ke dalam jalan sesat. Tiba-tiba Niko itu berkata dan suaranya mengandung isak penyesalan. Bu Sengkin cepat merangkul pundaknya. Cui Bie, hal itu telah lama berlalu, bukan? Kita sama-sama mencinta, dan kemudian engkau melarikan diri dari kuil bersamaku, memelihara rambut lagi dan menjadi wanita biasa,
kita hidup sebagai suami istri yang penuh kebahagiaan. Iya, sampai aku tahu bahwa engkau adalah si petualang besar, bahkan engkaulah si perayu yang pernah membuat bibiku tergila-gila dan diceraikan oleh paman sehingga akhirnya bibiku mati karena nelangsa. Kiranya engkaulah petualang yang telah menghancurkan hati banyak sekali kaum wanita itu. Aku menyesal dan aku lalu kembali menjadi Nikou, untuk minta ampun atas dosaku, juga untuk mintakan ampun atas dosanya. Dan engkau sudah berjanji akan bertapa di sini, untuk menebus dosa. Bu Sengkin tersenyum lebar. Sudah kuusahakan hal itu, Cui Bie. Engkau tahu betapa bertahun-tahun aku menahan diri, aku hidup kesepian penuh kerinduan, terutama rindu sekali kepada orang-orang yang kucinta. Engkau menyiksaku, Cui Bie. Maka sekarang, bertepatan dengan kedatangan Nandini, kita berkumpul di sini bertiga. Marilah kita hidup bersama, menikmati kehidupan kita yang tinggal tidak lama lagi ini, menikmati kebahagiaan hidup kita bertiga di hari tua bersama. Aku cinta kalian. Dia lalu merangkul keduanya. Butai Hiap, demi Tuhan, bersumpahlah bahwa engkau tidak akan mengganggu dan menghinaku. Nandini berseru. Orang Shibu, jangan engkau mengotori diriku, telah 2 tahun aku menyucikan diri. Nikou itu pun berkata, aku bersumpah takkan mengganggu dan menghina kalian berdua, aku cinta pada kalian, tidak mungkin aku mau menyusahkan kalian, kata pendekar itu dan tiba-tiba dia menarik leher Nandini dan mencium mulut wanita itu dengan penuh kemesraan. Nandini terkejut sekali, tak mampu bergerak, bahkan tubuhnya menggigil dan naik sedu-sedan dari dadanya. Setelah pria itu melepaskan ciumannya, dia memandang dengan mata terbelalak dan muka pucat sekali. Kau, manusia busuk. Kau melanggar sumpahmu. Haha, siapa melanggar sumpah, Nandini yang manis? Aku bersumpah tidak akan mengganggu dan menghina kalian. Engkau adalah istriku yang kucinta, kalau seorang suami mencium istrinya, apakah itu mengganggu atau menghina namanya? Aku bukan istrimu, engkau bukan suamiku. Mungkin menurut umum, akan tetapi bukankah kita sudah menjadi suami istri, bukankah engkau pertama kali menyerahkan diri kepadaku, dan bukankah kita saling mencinta, Nandini? Apa salahnya orang yang saling mencinta berciuman? Laki-laki busuk, mata keranjang, hidung belang. Tak tahu malu? Cui dia memaki-maki dengan marah. Akan tetapi tiba-tiba dia harus menghentikan maki-makinya karena mulutnya sudah dicium pula oleh pria itu, dengan sama mesranya seperti ketika dia mencium Nandini tadi. Nikou itu gelagapan tak mampu bersuara, dan hanya memejamkan mata dan tanpa disadarinya, kedua lengannya merangkul leher pendekar itu. Kau memang tak tahu malu. Nandini membentak penuh cemburu dan tangannya bergerak menampar, akan tetapi tamparan yang sama sekali tidak bertenaga. Bu Sengkin lalu membujuk rayu keduanya dengan kata-kata manis. Maafkanlah aku, Nandini dan Cui Bie. Aku cinta kalian, tidak kasihankah kalian kepadaku? Aku hanya ingin menikmati kehidupan di dunia ini bersama kalian orang-orang yang kucinta sepenuh jiwa ragaku. Pendekar itu bahkan berlutut di depan mereka, memohon-mohon dan akhirnya kembali dia merangkul mereka dan sekali ini, ketika dia mencium mereka, 2 orang wanita itu hanya dapat memejamkan mata dengan muka berubah merah sekali. Mereka lupa segala. Ternyata pria ini masih hebat kemampuannya untuk merayu dan menundukkan wanita-wanita, dan terutama sekali karena memang 2 orang wanita itu tak pernah mampu melupakannya dan masih mencintanya. Cisian yang melihat tontonan ini, di samping merasa heran dan juga malu, terutama sekali dia merasa berduka, teringat akan ibu kandungnya yang telah meninggal dunia, maka dia menghapus air matanya dan mengambil keputusan untuk pergi saja lagi dari situ. Untuk apa menemui seorang ayah kandung seperti itu? Seorang petualang asmara yang memalukan. Seorang laki-laki hidung belang, mata keranjang yang gila perempuan. Bruk. Tiba-tiba saja pintu depan dari pondok itu runtuh ke dalam, tertendang orang dari luar dan muncullah seorang wanita cantik yang kelihatan galak. Seorang wanita yang selain cantik juga berpakaian mewah, dan melihat wanita ini, kembali Cisian terkejut bukan main dan dia tidak jadi meninggalkan tempat itu, melainkan mengintai penuh perhatian dengan hati tertarik dan amat tegang karena dia mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Cui Beng Xian Li Tang Chun Chiu, wanita tokoh lembah suling emas, musuh dari gurunya si Tian Choong itu. Teringatlah dia akan cerita Tang Chun Chiu. Wanita ini pernah bercerita bahwa dia memiliki wajah seperti istri Butai Hiap,
dan bahwa berzina dengan Butai Hiap ketika pendekar itu bersama istrinya berkunjung ke lembah suling emas. Mengertilah dia sekarang. Tentu wanita istri Butai Hiap yang datang bersama pendekar itu ke lembah suling emas adalah ibu kandungnya. Cui Beng Xianli Tang Chun Ciu yang sudah marah sekali melihat bekas kekasihnya itu berkasih-kasihan dengan dua orang wanita, kini sudah melangkah masuk dan seketika dia menuding ke arah muka pria itu. Sungguh sampai sekarang engkau masih mata keranjang dan gila perempuan. Dan engkau mudah melupakan yang lama berganti yang baru laki-laki tak punya jantung. Lihat siapa yang datang ini. Bidadari dari lembah suling emas. Chun Ciu, kekasihku yang manis. Mari sayang, mari duduk bersama Kakanda. Keparat, engkau sudah main gila dengan wanita asing ini dan dengan seorang Niko malah, tak tahu malu. Dan engkau masih berani bersikap manis kepadaku. Selayaknya kalau kubunuh engkau, Bu Sengkin. Pada saat itu, sungguh aneh sekali, Nandini dan Gu Cui Bie sudah meloncat dengan sigapnya dari atas bangku mereka dan berdiri di kanan kiri Bu Sengkin dengan pandang mata dan sikap marah. Diam-diam Cisian dan Siok Lan merasa heran sekali. Bukankah dua orang wanita itu seperti tertotok dan kehilangan tenaga? Akan tetapi mengapa kini tiba-tiba saja mampu bergerak selincah itu? Hal ini tidaklah aneh dan merupakan sebab pula mengapa Bu Sengkin begitu yakin akan dirinya sendiri dalam merayu dua orang wanita itu. Dia hanya menotok dua orang wanita itu untuk membuat mereka kehilangan tenaga sebentar saja. Akan tetapi, melihat dua orang itu tidak pulih-pulih tenaganya, tahulah dia bahwa mereka itu sengaja berpura-pura masih belum bebas dari totokan, tentu hanya dengan maksud agar mereka berdua dapat mendekatinya, tanpa harus merasa malu, karena berada dalam keadaan tertotok. Mengetahui rahasia mereka ini maka tadi Bu Sengkin berani melanjutkan rayuannya, maklum bahwa dua orang wanita itu ternyata menyambut rayuannya dan ternyata bahkan mengharapkan rayuannya. Kini, melihat betapa ada seorang wanita lain mengancam kekasih mereka, dua orang wanita itu tanpa mereka sadari sudah meloncat dan hendak menghadapi wanita itu. Chun Ciu adalah seorang wanita yang berwatak keras dan juga memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dia masih marah sekali oleh cemburu ketika tadi melihat bekas kekasihnya itu bermesraan dengan dua orang wanita itu, yang dilihatnya sama sekali bukanlah istri kekasihnya itu. Maka sambil berseru nyaring dia sudah menerjang maju, mengirim pukulan ke arah Bu Sengkin. Jangan marah dong, sayang. Bu Sengkin cepat mengelak dan menangkis karena dia tahu betul bahwa wanita ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan, merupakan seorang di antara tokoh-tokoh lembah suling emas yang merupakan keluarga sakti. Dua buah lengan bertemu dan akibatnya, baik Bu Sengkin yang tentu saja tidak mengerahkan seluruh tenaga itu, maupun Chun Ciu terdorong mundur ke belakang. Diam-diam Bu Sengkin kagum dan terkejut karena dari pertemuan lengan itu saja maklumlah dia bahwa wanita ini telah memperoleh kemajuan hebat semenjak berpisah darinya belasan tahun yang lalu. Chun Ciu moi, engkau sungguh lihai, dia memuji, akan tetapi wanita itu sudah menyerangnya lagi kalang kabut. Dan memang wanita ini memiliki ilmu kepandaian hebat, maka terjadilah pertandingan yang amat hebat dan membingungkan Bu Sengkin. Mengapa kau marah-marah, Ciu Moi? Apakah kau datang menemui aku yang rindu kepadamu ini hanya untuk menyerang dan hendak membunuhku? Tutup mulut dan jaga serangan ini, bentak Chun Ciu yang menyerang terus. Tingkat kepandaian Bu Sengkin sudah amat tinggi dan kalau dia bersungguh-sungguh, biar Chun Ciu sendiri pun takkan mampu mengalahkannya. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau bersungguh-sungguh melawan wanita cantik ini, maka dia kelihatan terdesak hebat. Melihat ini, Nandini membentak. Dari mana datangnya perempuan liar? Dan dia pun maju membantu kekasihnya. Tini juga tidak mungkin diam saja melihat perempuan ganas hendak membunuh orang. Dan Gu Cui dia juga sudah meloncat ke depan dan mengeroyok. Dua orang wanita ini tentu saja bukan wanita sembarangan, melainkan wanita-wanita lihai yang sudah memiliki tingkat tinggi, maka begitu dikeroyok tiga, Cui Beng Xianli Tang Chun Ciu menjadi kewalahan dan terdesak juga. Melihat ini, Bu Sengkin khawatir kalau dua orang kekasihnya itu akan melukai Tang Chun Ciu, maka dia lalu membentak keras. Tahan! Tang Chun Ciu yang memang sudah terdesak itu lalu melompat ke belakang dan memandang dengan mata marah. Mau apa kau menghentikan pertempuran, bentaknya. Nandini dan Gu Cui dia memandang dengan kagum karena mereka berdua tahu bahwa wanita yang baru datang ini memiliki kepandaian yang lebih tinggi daripada tingkat kepandaian mereka sendiri.
Chun Chiu, mengingat akan hubungan antara kita dahulu, tidak maukah engkau bicara baik-baik daripada menyerang dan marah-marah seperti itu? Siapa tidak marah? Aku jauh-jauh meninggalkan lembah, hanya karena tidak betah lagi di sana dan aku rela meninggalkan keluarga di sana untuk mencarimu dan apa yang kudapatkan? Bukan engkau hidup bersama istrimu, melainkan dengan dua orang wanita asing. Ah, engkau salah paham, manis. Ketahuilah, dia ini bernama Nandini dari Nepal dan dia merupakan istriku yang pertama. Dan ini adalah Gu Cui Biai, dia ini adalah istriku yang terakhir. Begitukah? Tang Chun Chiu memandang ragu. Dan di mana istrimu yang dahulu bersamamu mengunjungi lembah? Dia sudah meninggal dunia. Mari, kau duduklah, Chun Chiu dan kita bicara baik-baik. Sungguh mati, aku akan sedih sekali kalau engkau memusuhiku, Aku cinta padamu, Chun Chiu, dan engkau tentu tahu akan hal ini. Dirayu seperti itu, hati Tang Chun Chiu mulai menjadi dingin, kemarahannya mereda dan dia pun duduk menghadapi meja bersama pendekar itu dan dua orang wanita saingannya. Bu Sengkin, kau bilang hanya ada kami berdua, sekarang muncul seorang lagi. Gu Cui dia menegur. Dia ini bernama Tang Chun Chiu, ketika aku datang ke lembah suling emas, aku dan dia. Kami saling jatuh cinta. Dan sampai sekarang. Aku masih cinta kepadanya. Apalagi setelah dia menyusulku ke sini, rela meninggalkan suaminya. Suamiku sudah lama meninggal dunia, kata Chun Chiu. Belum ada setahun semenjak engkau pergi, suamiku meninggal dan aku tinggal menjanda sampai sekarang. Kutunggu-tunggu beritamu akan tetapi engkau tak kunjung datang atau memberi kabar, sungguh engkau kejam sekali. Siapa tahu bahwa engkau sudah menjadi janda, kekasihku? Kalau aku tahu. Mungkinkah aku membiarkan engkau kesepian sendiri, kata Bu Sengkin sambil memegang tangan yang halus itu di atas meja. Chun Chiu cepat menarik tangannya karena dia merasa malu, melihat tangannya dipegang-pegang di depan dua orang wanita lain. Chun Chiu, kalian bertiga ini adalah wanita-wanita yang kucinta sepenuh hatiku. Engkau tinggallah bersamaku di sini, kita hidup bersama, berempat, sampai akhir hayat. Dan esok atau lusa bermunculan lagi wanita-wanita lain bekas kekasihmu yang tak dapat dihitung banyaknya. Nandini menegur ketus. Nandini manis. Aku memang belum menceritakan tentang Chun Chiu karena mengira dia masih menjadi istri orang. Tak baik menceritakan istri orang, bukan? Berbeda lagi kalau dia sudah menjanda. Dia memang bekas kekasihku, kami saling mencinta. Kalau ada wanita lain lagi yang muncul, bagaimana? Tanya Chun Chiu. Aku bersumpah, hanya 3 orang kalian ini saja, tidak ada yang lain, kata Bu Sengkin. Laki-laki macam engkau ini mana bisa dipercaya, kata Gu Cui Biai. Kebanggaan. Pendekar itu menarik napas panjang. Sungguh mati. Begini saja, kata Chun Chiu. Aku memang meninggalkan lembah untuk tinggal bersama dia. Dan mengingat bahwa kalian berdua sudah datang lebih dulu, aku pun mau menerima hidup di sini bersama kalian, asal dia tidak pilih kasih. Dan kalau ada datang wanita lain, kita bertiga maju membunuh wanita itu. Dan kalau perlu, membunuh juga dia ini. Chun Chiu benar, memang dia seorang belum tentu dapat mengalahkan aku, akan tetapi kalau kalian bertiga maju bersama, mana aku bisa menang, kata Bu Sengkin sambil tertawa. Nah, istri-istriku yang terkasih, mari kita rayakan pertemuan ini dengan minum arak. Chun Chiu, aku sungguh rindu kepadamu. Dan tanpa malu-malu dia merangkul wanita ini dan menciuminya, di depan Nandini dan Cui dia yang memandang sambil tersenyum masam tentunya. Chun Chiu meronta lemah akan tetapi seperti 2 orang wanita terdahulu, dia pun tidak mampu melawan rayuan maut dari pria itu dan akhirnya mereka berempat duduk dengan mesra, bercakap-cakap dan sambil makan minum mereka menceritakan riwayat dan pengalaman masing-masing. Kalau Ci Xian terkejut dan kemudian merasa semakin penasaran dan muak melihat semua yang terjadi itu, adalah Siok Lan yang merasa khawatir ketika melihat ibunya ikut bertempur tadi. Akan tetapi karena dia sudah menerima pesan ibunya agar tidak ikut campur, maka dia hanya menahan diri dan seperti juga Ci Xian, dia merasa kecewa menyaksikan tabiat ayah kandungnya yang demikian mata keranjang dan tukang merayu wanita. Hatinya sendiri penasaran, akan tetapi melihat betapa ibunya sudah mau berbaik dengan pria itu bahkan dengan 2 orang madunya, dia pun tidak dapat berkata apa-apa.
Akan tetapi Sioklan tidak dapat berdiam diri lagi dan meloncatlah dia dari luar jendela, memasuki pondok itu. Semua orang, kecuali Nandini dan Bu Sengkin, memandang dengan kaget. Kiranya Bu Sengkin sudah tahu bahwa di balik jendela itu ada orang yang mengintai, bahkan dia sudah tahu sejak tadi bahwa di atas genteng juga ada yang mengintai, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan memandang rendah. Kini, melihat bahwa yang mengintai dari balik jendela adalah seorang dara yang cantik, wajah pendekar ini berseri gembira. Ah, seorang dara cantik seperti bidadari? Apakah kedatanganmu juga mencari aku, anak manis? Laki-laki gila. Sudah butakah engkau dan hendak merayu anak sendiri? Nandini marah. Anak sendiri? Dia itu anakmu, anak kita. Lupakah engkau betapa ketika kita hidup bersama selama sebulan itu mengakibatkan aku mengandung? Dan lupakah engkau bahwa ketika aku menyatakan kekhawatiranku itu, engkau meninggalkan 2 nama untuk seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu kalau-kalau kekhawatiranku terbukti. Anak ini namanya Bu Sioklan, nama yang telah kau tinggalkan itu. Ah! Bu Sengkin memandang dengan mata terbelalak kepada Sioklan. Anakku! Anakku! Sioklan, inilah macamnya ayah kandungmu, kata Nandini kepada puterinya. Biarpun hatinya kurang senang dan meragu, namun Sioklan lalu melangkah maju dan berlutut di depan kaki pria itu sambil menyebut. Ayah! Anakku yang baik. Kau maafkan ayahmu yang berkelakar tadi, kata Bu Sengkin dan mendengar kesungguhan dalam suara pria itu, diam-diam Sioklan merasa terharu juga. Agaknya sikap ayahnya yang mudah merayu wanita itu seolah-olah terlalu dibuat-buat. Beginikah sesungguhnya watak dasar dari pria ini? Dia masih meragu. Buta Hiap, kata Nandini yang tidak bisa mengubah sebutan Buta Hiap itu kepada pria yang menjadi ayah kandung putrinya itu. Sesungguhnya, kedatanganku bersama anakmu Sioklan ini adalah untuk keperluan anak kita itu. Tentu saja, jawab Bu Sengkin. Dia berhak untuk bertemu dengan ayahnya. Kau duduklah, Sioklan, kata Bu Sengkin sambil menarik bangun putrinya. Dara itu pun lalu duduk di atas sebuah bangku, di dekat ibunya. Bukan begitu maksudku. Ketahuilah bahwa seperti yang telah kuceritakan tadi, aku baru saja mengalami kekalahan dalam memimpin pasukanku, kalah melawan pasukan kerajaan Cheng sehingga terpaksa aku melepaskan lagat dan pergi ke sini. Nah, di dalam peristiwa itu, terjadi hal yang menimpa anak kita, yang membuat aku bingung sekali dan terpaksa kami datang untuk minta bantuanmu. Tentu saja aku siap membantu anakku. Urusan apakah itu? Nandini lalu dengan singkat menceritakan betapa ketika dia masih memimpin pasukan menduduki lagat, di situ muncul seorang jenderal muda yang menyelinap dan menyamar, dan jenderal muda itu akhirnya telah berhasil mengalahkannya dalam perang. Ketika jenderal muda itu menyamar dan menyusup ke lagat, dia menjadi seorang pemburu muda dan dengan pandainya dia berhasil menjadi tamu kami karena dia pernah menyelamatkan nyawa Sioklan. Kemudian, mereka berdua, jenderal muda itu dan Sioklan, saling jatuh cinta. Bagus sekali. Anakku pantas menjadi istri jenderal muda, pendekar itu berkata sambil tertawa girang. Enak saja kau bicara. Tidak begitu mudah. Apa? Apa kau sendiri tidak setuju? Karena jenderal itu adalah jenderal yang pernah menjadi musuhmu? Bukan begitu. Kekalahan itu membuat aku enggan pulang ke Nepal dan memang kami hendak mencarimu. Akan tetapi, engkau tidak tahu siapa jenderal itu. Siapa dia? Seorang jenderal muda, apa sih artinya? Tidak terlalu tinggi untuk putriku, bahkan andai kata dia pangeran pun tidak akan terlalu tinggi. Engkau tidak tahu siapa dia. Jenderal muda itu bernama Cao Chin Liong, dan dia adalah putra dari si naga sakti gurun pasir, cucu mendiang Jenderal Cao Liang. Ah! Yang mengeluarkan suara itu adalah Bu Sengkin, Gu Cuibi dan juga Tang Chun Chiu karena mereka terkejut bukan main mendengar nama-nama yang amat terkenal itu. Bahkan pendekar Shibu itu sendiri mengerutkan alisnya yang tebal, termangu-mangu. Kemudian dia memandang kepada putrinya dengan penuh perhatian. Dipandang seperti itu, Sioklan menundukkan mukanya. Pendekar itu menggeleng kepala dan menarik napas panjang berkali-kali. Naga sakti gurun pasir. Bukan main. Apakah kau hendak mengatakan bahwa dia tidak terlalu tinggi? Apakah kau masih berani memandang rendah?
Nandini bertanya dan yang ditanya seperti orang kehabisan akal karena terkejutnya. Ah, siapa kira akan terjadi peristiwa aneh ini? Tidak kelirukah kalian? Benarkah jenderal muda itu putra naga sakti gurun pasir? Dia telah diperkenalkan pada saat terakhir. Maka, dapat kau bayangkan betapa kaget dan bingungku ketika anak kita memberitahukan hal itu. Aku hanya seorang wanita Nepal, mana mungkin membicarakan hal ini dengan keturunan Jenderal Cao Liang? Akan tetapi, mengingat bahwa orang tua jenderal itu adalah pendekar yang amat kenamaan, maka sebaiknya engkau yang menemuinya, Butai Hiap, sebagai sesama pendekar kiranya akan lebih mudah membicarakan urusan jodoh itu. Bu Sengkin mengangguk-angguk, akan tetapi alisnya masih berkerut. Akan tetapi aku tidak berani bertindak ceroboh. Siok Lan anakku, benarkah engkau dan putra naga sakti gurun pasir itu saling mencinta? Ditanya seperti itu, tentu saja jantung darah itu berdebar dan mukanya berubah merah sekali. Akan tetapi dia adalah keturunan orang gagah yang sejak kecil mengutamakan kegagahan, maka dia membuang rasa malu itu dan memandang wajah pria yang menjadi ayahnya itu dan menjawab. Aku tidak tahu bahwa dia adalah seorang jenderal muda. Lebih tidak tahu lagi bahwa dia putra seorang pendekar sakti dan cucu seorang jenderal terkemuka. Ketika itu, aku hanya mengenalnya sebagai seorang pemburu muda. Ayah. Tidak peduli tentang itu, yang penting, apakah benar bahwa kalian saling mencinta? Aku cinta padanya. Ayah. Dan dia? Apakah dia juga cinta padamu? Kukira begitulah. Bagaimana ini? Cinta orang tidak anak baik. Apakah engkau tidak yakin benar bahwa dia cinta padamu? Aku yakin. Lalu mengapa engkau mengira-ira saja? Apakah dia sudah menyatakan cintanya kepadamu dengan jelas, melalui kata-kata? Darah itu menggeleng. Habis bagaimana? Ayah, perlukah kujelaskan hal ini? Seorang wanita akan dapat mengetahui apakah pria itu mencintanya ataukah tidak, melalui sinar matanya, melalui senyumnya, melalui suaranya, dan pendeknya aku yakin dia pun cinta padaku, ayah. Kita tidak boleh ceroboh, anakku. Sekali aku, ayahmu ini, mengajukan perjodohan, haruslah diterima oleh pihak sana, karena kalau tidak, hal itu dapat menimbulkan kesan yang menghina, kecuali kalau pihak sana mengemukakan dua alasan, yaitu pertama, bahwa putra mereka tidak cinta atau jika dia sudah bertunangan dengan orang lain. Oleh karena itu, sebelum aku menemui naga sakti gurun pasir, hal yang selama hidupku belum pernah kuimpikan, aku harus yakin dulu bahwa pihak sana akan menerima. Jadi engkau mau mengurus perjodohan anak kita? Tanya Nandini dengan girang. Tentu saja, itu sudah menjadi kewajibanku. Sejak Siok Lan kecil, aku tidak pernah memperlihatkan kasih sayang sebagai seorang ayah, maka sekarang aku berkesempatan membuktikan sayangku kepada anak. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kita bersama pergi ke kota raja. Ya, kita semua, aku, Siok Lan, dan kalian bertiga. Kalau memang kalian bertiga sudah bertekad untuk hidup bersamaku, suka duka ditanggung berempat, mari kalian ikut bersamaku ke kota raja. Di sana, biar Siok Lan bertemu dengan jenderal muda itu dan memperoleh ketegasan bahwa dia memang mencinta anak kita dan bahwa jenderal muda itu belum terikat jodoh dengan orang lain. Setelah ada ketentuan ini, barulah aku akan pergi menghadap pendekar sakti itu. Baik, ayah, aku setuju, kata Siok Lan yang maklum akan maksud ayahnya itu. Belum mau turun jugakah kamu yang berada di atas sejak senja tadi? Tiba-tiba orang Shibu itu berseru sambil memandang ke atas. Cisian mendengar semua urusan yang dibicarakan di bawah itu dan hatinya terasa semakin berduka. Sambil menahan isak dia hendak meloncat turun, maka ketika tiba-tiba dia mendengar suara pria yang sesungguhnya adalah ayah kandungnya sendiri itu, dia seperti didorong saja dan cepat dia melayang turun dari atas genteng. Ada orang. Dan kau sudah sejak tadi, mengapa dia tidak saja? Tang Chunciu berteriak dan wanita ini sudah berkelebat keluar melalui jendela untuk melakukan pengejaran. Khawatir kalau kekasihnya yang berhati keras dan berwatak ganas itu akan melakukan sesuatu yang lancang, Bu Sengkin mengejar dan dua orang wanita lain bersama Siok lain juga melakukan pengejaran. Keadaan di luar malam itu ternyata cukup terang karena bulan tersenyum di atas, seolah-olah mentertawakan ulah manusia-manusia di dunia ini.
Tidak ada segumpal pun awan menghalangi senyumnya sehingga keadaan cukup terang. Nampaklah bayangan Cisian berlari-lari meninggalkan puncak itu, dikejar oleh mereka semua. Pengejar Cisian itu adalah orang-orang yang tinggi ilmunya, maka sebentar saja Cisian tersusul, apalagi karena memang darah ini tidak ingin berlomba lari. Dia terpaksa menghentikan larinya dan berdiri tegak menanti orang-orang yang mengejarnya itu. Diam-diam dia lalu mengerahkan tenaga dan ilmunya, terdengar suara melengking tinggi dari mulutnya yang menggetarkan seluruh keadaan sekeliling tempat itu. Mendengar suara ini, Bu Sengkin mengeluarkan seruan heran, demikian pula Tang Chunqiu karena mereka berdua mengenal Kaikang yang tinggi dan aneh. Dan ketika mereka semua tiba di depan Dara yang berdiri tegak itu, mereka terbelalak kaget melihat betapa banyak ular berdatangan dari segenap penjuru dan kini mengelilingi tempat di mana Dara itu berdiri, seolah-olah merupakan pasukan pengawal yang melindungi Dara itu. Sedikitnya ada 100 ekor ular besar kecil berada di situ dan dari jauh masih nampak beberapa ekor ular bergerak datang. Agaknya semua ular yang berada di puncak dan sekitarnya telah memenuhi panggilan Dara pawang ular itu. Tang Chunqiu merasa seperti mengenal Dara itu, akan tetapi begitu melihat Cisian, Nandini dan Sioklan berseru heran. Cisian. Nandini berseru. Cian Moi, engkau di sini? Mengapa engkau di sini dan mengapa engkau melakukan pengintaian? Singkirkan ular-ularmu itu, Cian Moi, kita bukanlah musuh. Akan tetapi dengan sikap dingin Cisian berkata. Pergilah kalian semua, aku tidak butuh dengan kalian semua. Pergi. Omitohut, bocah siluman ini berbahaya, kata Gu Cui Bie yang merasa ngeri melihat begitu banyak ular yang seakan-akan melindungi Dara itu. Tidak semudah itu, Nona. Bu Sengkin membentak. Dia tidak ingin mengganggu nona muda itu, akan tetapi dia tahu bahwa nona muda inilah orang pertama yang mendatangi pondoknya dan sejak tadi mengintai. Dia ini yang siang tadi berkeliaran menanyakan tempat tinggalmu. Gu Cui dia berseru dan Bu Sengkin merasa makin curiga, lalu dia bergerak maju hendak menangkap Dara itu. Akan tetapi Cisian mengeluarkan suara melengking nyaring dan ular-ularnya bergerak menyerang semua orang itu. Terdengar jerit-jerit karena jijik. Akan tetapi wanita-wanita yang lihai itu tentu saja tidak mudah menjadi korban ular dan mereka pun mengelak dan menendang atau menginjak ular-ular itu. Cisian sendiri mengamuk, menyerang orang yang berani mendekatinya dan karena yang berani menyerangnya adalah Tang Chunqiu dan Bu Sengkin, maka dia menerjang dua orang ini dengan kemarahan meluap-luap. Dara ini mengeluarkan seluruh ilmunya yang dipelajarinya dari si Tian Choaong. Akan tetapi dia berhadapan dengan Cui Beng Xianli Tang Chunqiu dan Bu Tai Hiap yang memiliki ilmu silat tinggi, maka tentu saja dia terdesak hebat dan ular-ularnya pun banyak yang mati. Bahkan kalau saja Bu Sengkin menghendaki, tentu dalam waktu singkat dia yang dikeroyok dua itu akan roboh. Akhirnya, semua ularnya mati dan Cisian yang melihat ini merasa begitu marah dan berduka sehingga dia menjerit dan tidak dapat mengelak ketika tangan Cui Beng Xianli menampar ke arah lehernya. Melihat serangan dahsyat yang mengancam nyawa Dara muda itu, Bu Sengkin cepat menyentuh lengan kekasihnya itu sehingga menyeleweng dan hanya mengenai pundak Cisian, namun cukup membuat Cisian roboh terguling dalam keadaan pingsan karena selain terkena tamparan itu, juga Dara ini menderita tekanan batin yang hebat sejak dia tiba di pondok itu. Tang Chunqiu memiliki watak yang amat keras. Melihat betapa tamparannya disentuh oleh kekasihnya sehingga menyeleweng dan hanya mengenai pundak, hatinya tidak puas sekali. Budak siluman ini harus dibunuh. Dan dia pun sudah mengirim pukulan lagi ke arah tubuh yang sudah tidak bergerak itu. Chunqiu, jangan. Bu Sengkin mencegah dan dia pun bergerak maju mengulur tangan untuk mendahului wanita itu, menyelamatkan nyawa Dara itu. Duh! Tiba-tiba ada sesosok bayangan berkelebat, sebuah lengan menangkis tangan Chunqiu dan Bu Sengkin sekaligus. Pendekar sakti dan kekasihnya yang juga berilmu tinggi itu terkejut bukan main karena tangkisan lengan itu membuat mereka terdorong ke belakang sampai terhuyung. Ketika mereka memandang ke depan, sudah tidak ada apa-apa lagi di situ kecuali bangkai 100 lebih ular-ular mati. Tubuh Dara muda yang tadi menggeletak pingsan itu pun telah lenyap. Kemana dia? Bu Sengkin berseru kaget. Aku hanya melihat bayangan berkelebat, kata Gu Cui Bie, Niko itu. Nandini dan Sioklan juga melihat berkelebatnya bayangan hitam dan mereka pun tidak melihat kemana perginya Cisian yang tadi terpukul roboh. Telah muncul seorang yang memiliki kepandaian luar biasa hebatnya,
seru Bu Sengkin dengan ada suara penuh kagum dan juga khawatir. Mudah-mudahan saja dia tidak salah paham, bukan maksud kita untuk mencelakai Dara itu. Sungguh heran, siapakah Dara itu, dan mengapa ia datang ke sini? Ayah, dia bernama Cisian dan... Ah, aku ingat sekarang. Dia adalah gadis murid si Tian Choong itu. Ya benar, gadis yang... Ah, sekarang aku mengerti mengapa dia datang ke sini. Apakah engkau tidak melihat wajahnya, Kin Koko? Tokoh wanita lembah suling emas ini menyebut kekasihnya Kin Koko, sebutan yang mesra. Tidak, aku tidak begitu memperhatikan wajahnya. Dia serupa benar dengan mendiang Sim Lon Chi, isterimu. Ah, benar, dia anakku sendiri. Bu Cisian, kenapa aku bisa melupakan dia? Sekali berkelebat, tubuh pendekar ini sudah lenyap. 3 orang kekasihnya hanya mengangkat pundak, maklum bahwa pendekar itu agaknya hendak melakukan pengejaran terhadap puterinya yang lenyap di bawah orang itu. Mereka lalu kembali ke dalam pondok. Tak lama kemudian Bu Sengkin memasuki pondok dengan wajah muram. Dia kelihatan kecewa dan menyesal sekali. Dia lenyap tak berbekas. Orang yang membawanya sungguh memiliki kepandaian yang amat luar biasa sekali. Mungkinkah gurunya, si Tian Choong yang membawanya pergi? Tidak mungkin. Aku pernah bertanding melawan kakek itu dan biarpun terus terang saja aku tidak mampu mengalahkan dia, akan tetapi sebaliknya dia pun tidak dapat mengalahkan aku. Sedangkan tangkisan tadi, bukan main kuatnya, jauh lebih kuat daripada tenaga Raja Ular itu, kata Tang Chun Chiu. Bu Sengkin menjatuhkan diri duduk di atas bangku sambil menarik napas panjang, nampaknya dia menyesal bukan main. Dan dia sudah sejak tadi mengintai di atas, kudiamkan saja. Ah, dia telah mendengar semuanya, tahu akan kematian ibunya, tentu dia merasa berduka, kecewa dan menyesal sekali. Ah, mengapa tidak dari tadi kusuruh dia turun? Sesal kemudian tiada gunanya. Semua adalah salahmu sendiri. Karena itu, Bu Sengkin, kau bertobatlah dan mintalah ampun atas semua dosa-dosamu. Semua yang terjadi adalah karena kesalahanmu sendiri, maka sekarang engkau memetik buah dari pohon yang kau tanam sendiri. Omitohut. Niko Gucui dia berkata dengan nada menegur. Pendekar itu hanya menarik napas panjang. Kemudian Gucui Bie, Niko itu, menggandeng tangan Nandini dan berkata, marilah Nandini Cici, engkau dan putrimu sebaiknya ikut bersamaku, bermalam di kuilku yang cukup luas, tidak seperti gubuk ini yang terlalu sempit. Nandini mengangguk dan bersama Siok Lan dia lalu bangkit dan berjalan menuju ke pintu bersama Niko itu. Setibanya di pintu, Niko itu berhenti dan menengok, memandang ke arah Bu Sengkin yang nampak bingung dan kepada Tang Chun Chiu yang duduk tenang saja di atas bangku, lalu berkata kepada pendekar itu. Bu Sengkin, kalau malam nanti engkau tidak datang ke kuil menengok Cici Nandini, berarti engkau seorang laki-laki yang selain tidak punya budi juga tidak adil sama sekali dan tidak pantas mempunyai 3 orang istri. Setelah berkata demikian, dia lalu pergi bersama Nandini dan Siok Lan. Jangan khawatir, aku tentu akan datang menengokmu, Cui Bie. Bukan aku, melainkan Cici Nandini, teriak Niko itu dari luar akan tetapi yang terdengar hanya suara tawa pendekar itu disusul padamnya lampu di dalam pondok itu. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.